Shalom, sudah yang dikasih Tuhan. Jumpa kembali pada hari ini untuk kita belajar firman Tuhan. Dan kita sudah membahas surat Filipi pasal 1. Masih pasal 1, kita sudah membahas ayat 1 dan 2. Lalu kita lanjutkan ayat 3 hingga ayat yang ke-6. Dan hari ini kita membahas ayat 7 hingga ayat 11. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Mari kita langsung membaca dan setelah itu kita akan membahasnya ayat per ayat dan mempelajari apa yang dapat kita pelajari. Ayat 7 mulai, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua. Sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ayat 9 ini penting sekali. Ayat 10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ayat 11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi di dalam bagian ini Rasul Paulus berbicara tentang kasih dan doa-doanya bagi jemaat di Filipi. Berdoa tentang apa? Nah, kalau kita perhatikan ayat 9 yang sudah saya tegaskan tadi, Paulus berdoa agar kasih jemaat Filipi makin melimpah, makin bertambah dalam pengertian dan hikmat. Jadi kasih itu bukan sekedar emosional. Yang didoakan, yang diharapkan, yang dirindukan oleh Rasul Paulus adalah ia menginginkan kasih yang disertai dengan pengetahuan yang benar dan penuh pengertian. Nah, ini menunjukkan pentingnya kasih yang berdasar pada hikmat dan pengertian yang benar tentang anak Allah. Saya sering mendapat banyak sekali pertanyaan. Kalau begini bagaimana? Kalau saya sudah begini bagaimana? Kalau saya sudah begini bagaimana? Saya sudah mengasihi. Ya. Nah, perhatikan ayat ini mengajarkan bahwa kasih itu perlu terus bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar dan pengertian. Artinya kita dipanggil untuk mengasihi dengan bijaksana, memahami apa yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan untuk mencari hikmat di dalam membangun relasi yang kudus dan membawa berkat. Nah, akibatnya apa? Kalau kita terus membiarkan kasih itu bertumbuh, bukan hanya kasih emosional. Akibatnya, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-10, dikatakan sehingga apa? Mereka hidup murni dan tak bercela sampai kedatangan Yesus Kristus. Nah, ini adalah panggilan bagi kita sekalian. Bahkan di dalam kasih itu pun kita memiliki kasih di dalam kemurnian dan kasih yang kudus. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah kalau kita hidup seperti itu, kalau kita menjalani hidup sehari-hari
sebagai orang-orang yang kasihnya bertumbuh, sehingga kasih kita itu kasih yang kudus, ya, sehingga kasih kita itu kasih yang penuh dengan pengetahuan yang benar, dengan pengertian, maka kita dapat memuliakan Allah di dalam ayat 11. Jadi Paulus mengingatkan di dalam ayat 11 bahwa tujuan dari semuanya ini adalah untuk kemuliaan dan puji-pujian bagi Allah. Nah, inilah hidup yang memuliakan Allah. Jadi memuliakan Allah itu bukan kok nyanyi-nyanyi di gereja, ya. Lalu seringkali pemimpin pujian begini. Saudara-saudara, saya percaya Tuhan disukakan dengan puji-pujian kita. Nah, Anda yang suka berkata seperti itu, Anda perlu membaca Alkitab lebih dalam lagi. Sebab memuliakan Allah itu bukan sekedar menyanyi, tetapi melalui hidup kita seharusnya hidup yang memuliakan Allah, baik dalam sikap, perbuatan, maupun perkataan. Saya berdoa kiranya Tuhan memberkati pelajaran atau renungan ini dan kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita memuliakan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran hari ini bahwa kasih yang sejati itu bukan asal kasih, asal memberi, 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 memberi. Kasih yang sejati itu menurut ayat 9 adalah kasih yang makin bertumbuh di dalam pengetahuan dan pengertian yang benar. Tolong kami untuk mengasihi sebagaimana firman-Mu ajarkan hari ini. Dan jadikan kami orang-orang yang terus hidup memuliakan Allah melalui kehidupan kami. Yaitu kehidupan yang mengasihi dengan kasih yang terus bertumbuh. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.